kepangkuan beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi bi'allah musilati lil khabratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Hadratul Mukarram Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf alaihi salawat wahidiyah qaddasallahu sirah radhiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Para bapak ibu peserta jamaah umroh wahidiyah yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, yang kami hormati para bapak ibu pramu perjuangan wahidiyah, yang kami hormati para keluarga pengiring, yang kami hormati para hadirin ya, hormat umroh yang datang secara langsung, juga pengamal wahidiyah di mana saja berada yang mengikuti upacara pemberangkatan pada malam hari ini, panitia pelaksana umroh wahidiyah yang kami hormati, pihak travel perjalanan umroh yang kami hormati, serta santriwan santriwati Pondok Pesantren Kedunglo yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari senantiasa kita panjatkan, karena atas limpahan taufik dan hidayahnya
kita pada malam hari ini diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama mengikuti upacara pemberangkatan umroh wahidiyah dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kendala apapun. Salawat serta salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa terlimpah ruah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim, khususan khassah beliau fi hada zaman radhiyallahu anhu, dengan harapan semoga beliau-beliau tersebut, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khusi hada zaman radhiyallahu anhu, benar-benar memberikan syafaat tarbiyah, nadhrah barokah kepada kita bersama. Bil khusus jangkungan doa restu dari Mbah Yai Majid dan Kanjeng Rama Latif sehingga ibadah umroh wahidiyah pada tahun 1446 Hijriah ini benar-benar diterima dan diridhoi oleh Allah hingga membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, alhamdulillah kita pada tahun ini bisa bersama-sama ya, mengikuti atau menjalankan ibadah umroh wahidiyah, di mana ya, perjalanan umroh yang secara besar seperti ini pada waktu 2017 ini beliau Kanjeng Rama Latif ini menghendaki untuk berangkat umroh. Pada waktu itu beliau menghendaki ya, dawuh kepada beberapa pramu personil perjuangan wahidiyah. Ya, beliau menghendaki aku pengen umroh. Ya, coba disampaikan kepada pengamal, mbok menowo mungkin ada yang mau ya bersama-sama dengan saya nanti biar dikelola oleh panitia. Namun alhamdulillah ternyata ya, pada waktu tahun 2017 tersebut ini yang mendaftarkan diri ini sangat luar biasa. Ratusan jamaah, ratusan pengamal yang ingin ikut nderek beliau Kanjeng Rama Latif untuk sowan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam melakukan beribadah perjalanan umrah. Namun karena pada waktu itu ya, pesawat ya, umumnya ini kapasitas maksimal ini kurang lebih 400 orang, maka yang bisa berangkat pada tahun 2017 tersebut ya sesuai dengan kapasitas pesawat kurang lebih 400 orang itu tadi. Kemudian yang lainnya ya istilahnya waiting list. Ini kemudian Kanjeng Rama Latif dawuh, ya besok lagi nanti kesempatan selanjutnya berangkat. Kalau memang ingin ya daftar aja dulu. Tetapi saya tidak janji kapan berangkatnya, dawuh Kanjeng Rama Latif begitu. Lek gak kanten ngenteni artinya tidak sabar menunggu, ya gak apa-apa berangkat umroh tidak bersama-sama dengan saya. Tetapi lek pengen dengan saya, ya ngenteni sing sabar. Aku ora janji kapan budal maneh, kurang lebih demikian Kanjeng Rama Latif dawuh. 2017, 2018 beliau belum menghendaki berangkat. 2019 beliau belum menghendaki berangkat. Apalagi pada waktu itu sudah memasuki situasi corona. Sehingga kebijakan-kebijakan publik termasuk dalam hal ini berkaitan dengan umroh ini ada pembatasan-pembatasan. Namun para pengamal wahidiyah, para hadirin hadirat, bukan hanya umroh para hadirin hadirat, bukan hanya corona para hadirin hadirat.
Namun kemudian tahun 2020 beliau kondur para hadirin. Pada tahun 2020 beliau kondur. Sehingga agenda umroh ini belum bisa dibicarakan. Saya pada waktu itu ya masih banyak konsentrasi ya situasi perjuangan dan Pondok Kedunglu. Maka tahun pertama saya belum membahas masalah umroh. Tahun 2020 saya belum membahas masalah umroh. 2021 ini saya juga belum membahas tentang umroh, tentang perjalanan umroh. Walaupun 1-2 ini ada ya yang laporan kepada saya, ada pengamal yang menanyakan kapan berangkatnya. Saya hanya bisa bilang, ya saya belum bisa memastikan. Tetapi kalaupun toh tidak sabar, monggo berangkat lebih dulu tidak bersama dengan jamaah Kedunglu tidak apa-apa, saya sampaikan. Bahkan ada salah satu peserta yang menyampaikan kepada panitia pada waktu itu, ya, satu sisi masih ingin tetap berangkat umroh dari Kedunglu, tetapi di sisi yang lain karena usia khawatir tidak nyandak umur sehingga izin berangkat umroh terlebih dahulu. Ya saya sampaikan, ya monggo tidak apa-apa berangkat umroh terlebih dahulu. Tetapi saya tidak mencabut pendaftaran saya di Kedunglu, katanya begitu. Nggih, muga-muga dicukupni rezekine sehingga bisa berangkat, saya katakan. Maka tahun 2021, tahun 2022 ini saya masih mempelajari kebijakan-kebijakan pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan perjalanan umroh. Alhamdulillah tahun 2023 awal ini insya Allah saya ya, memanggil ya, Pak Haji Basori dan Pak Hamam. Saya mulai membahas masalah ya, kemungkinan berangkat umroh. Kemudian digodok, ya, dimusyawarahkan, termasuk sosialisasi kepada panjenengan semua, baik yang waiting list ataupun peserta pendaftar baru. Ini disampaikan semua, diminta untuk siap-siap, walaupun pada waktu itu ya belum bisa dipastikan kapan tanggal berangkatnya. Hingga juga yang tidak di samping itu juga banyak, ya, mohon maaf, travel umroh yang menawarkan jasanya ya untuk menservis perjalanan umroh wahidiyah. Kurang lebih hampir 30 jasa travel umroh. Baik itu dari pengamal sendiri ataupun ya, umum. Maka saya tidak bisa menentukan secara personal menunjuk A, B, C, D. Ya, saya kamanungsan, enggak enak. Maka saya sampaikan kepada Pak Hamam, tolong disampaikan ya semua yang penawaran travel umroh yang penawaran semua diterima berkasnya, tapi nanti disampaikan ya kita punya standar pelayanan tertentu, maka kita lelang siapa yang bisa memberi pelayanan dengan standar yang kita inginkan dengan harga yang paling murah. Itu pun nanti saya minta, ini diantara evaluasi dawuh Kanjeng Romo Latif 2017 itu nanti perlengkapan atau peralatan umroh itu nanti kita kita pasang logo Fafiru Ilallah. Maka kepada travel umroh pada waktu itu sebelum saya menunjuk, ini ya saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti kalau untuk harga sudah cocok, ini kita dari perjuangan akan menarik atau meminta ya dana untuk perlengkapan akan kita kelola sendiri. Maka alhamdulillah tas-tas yang panjenengan gunakan itu adalah diproduksi oleh pengamal wahidiyah sendiri, para anak. Kemudian ya alhamdulillah ya, dari beberapa travel umroh yang menawarkan kepada kita, ini ada yang memberi penawaran yang paling baik. Saya sambil guyon berkata, nanti travel umroh saya tidak peduli travelnya itu milik pengamal atau bukan, saya tidak peduli. Yang penting siapa yang
bisa memberikan penawaran paling murah. Saya tidak mau membelani atau memberatkan travel milik satu pengamal, kemudian memberatkan 400 pengamal peserta umroh sekalian. Namun alhamdulillah dari penawaran-penawaran yang tersebut yang masuk dievaluasi oleh Pak Haji Basori, ini alhamdulillah yang berani memberikan penawaran yang paling baik ini adalah travel dari pengamal Wahidiyah sendiri, para hadirin. Ini gambaran bagaimana kita sehingga kita kemudian mendapatkan tanggal atau jadwal umroh ya pada bulan Januari ini. Pada waktu itu kita ya otak-atik ya, antara mau menghadapi kubro, mau puasa dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada waktu antara kubro dan puasa ini. Inilah gambaran bagaimana kemudian kita alhamdulillah bisa mempersiapkan perjalanan umrah ini. Namun terlepas dari itu semua, para hadirin hadirat, yang lebih penting, yang paling penting lagi bagaimana kita menjalani perjalanan ibadah umrah ini. Maka mari, yang paling penting dari perjalanan umrah ini adalah niat kita, para hadirin hadirat. Mari kita tata niat kita. Niat lillah, billah, lirrasul, birrasul, serta lil ghos bil ghos. Jangan sampai kita mengikuti perjalanan umrah ini hanya karena ya, dorongan-dorongan lahiriah duniawi belaka. Tetapi bagaimana kita mengikuti perjalanan umrah ini untuk sowan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dengan niat lillah, billah, lirrasul, birrasul, serta lil ghos bil ghos. Sebagaimana dalam pembahasan Al-Hikam terakhir, jika kita ingin mengetahui kedudukan kita di hadapan Allah, maka lihatlah diri kita. Apakah Allah menempatkan kita pada situasi taat atau situasi yang maksiat? Jika Allah menempatkan kita dalam posisi taat dan beribadah, maka ini sebagai tanda Allah mengangkat derajat kita. Ya semoga perjalanan umrah ini khususnya para peserta yang berangkat ini menjadi satu tanda bahwasanya Allah mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Amin amin. Yang kedua, di samping kita niat lillah dan billah, kita juga harus betul-betul menjaga adab kita, para hadirin hadirat. Kita perjalanan umrah itu bukan ingin ketemu artis, bukan ingin ketemu pejabat, bukan ingin ketemu ya orang kaya, tetapi kita perjalanan umrah ingin sowan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya bukan hanya kita, banyak umat muslim dari belahan dunia lain yang akan bersama-sama dengan kita ya di satu waktu dan tempat di Makkah dan Madinah ini, para hadirin. Untuk itu penting bagi kita untuk menjaga adab kita mulai hari ini, para hadirin. Mulai berangkat dari tanah air kita jaga adab kita. Jangan sampai ya kita di perjalanan kurang menata adab. Terlebih lagi ketika kita sudah ada di Makkah dan Madinah, banyak orang-orang khos, banyak orang-orang khusus. Ketika mujadah kubro, beliau Kanjeng Romo Latif sering mengingatkan kita, peserta mujadah kubro, supaya dijaga adabnya. Jangan kamu kira yang ada di hadapanmu, di sampingmu, di belakangmu itu orang biasa. Bisa jadi mereka adalah waliullah. Bahkan tidak jarang pada waktu itu pengamal Wahidiyah atau peserta mujadah kubro, ketika mujadah kubro ini dijumpai Nabi Musa, dijumpai Nabi Ibrahim, itu ketika kita mujadah kubro di gedung loh. Sementara ini kita sowan di Makkah dan Madinah, tentunya akan lebih banyak para anbiya wal mursalin, Maka sekali lagi penting bagi kita untuk menjaga adab kita. Menjaga adab kita. Kita lepaskan pikiran-pikiran kita, urusan-urusan kita yang ada di rumah untuk sementara waktu ya kita letakkan terlebih dahulu. Urusan pekerjaan kita pasrahkan kepada keluarga kita. Urusan nopen-nopen kita pasrahkan kepada keluarga kita. Urusan apapun kita pasrahkan kepada keluarga kita. Kita fokus untuk beribadah sowan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita sowan, kita menghadap tapi hati kita masih ya, kesana kesini, para hadirin.
Termasuk yang mungkin di rumah masih ada problem, masih ada masalah. Ya, jangan terlalu dibawa-bawa, artinya jangan terlalu dijadikan beban dan pikiran. Namun bagaimana ya ketika kita ibadah umroh, hati kita betul-betul bersih dan jernih. Jika mungkin di antara panjenengan di rumah saat ini sedang ada masalah, tidak perlu dirisaukan. Ya justru kita memohon di sana nanti. Kita doakan. Jika ada di rumah kita ya orang yang mungkin berselisih dengan kita, orang yang tidak suka dengan kita, orang yang mencaci kita, jangan kita benci. Justru di sana nanti kita doakan para hadirin. Apalagi insya Allah ini nanti dalam perjalanan ini nanti kita akan melakukan perjalanan ke Taif kalau tidak salah. Di mana pada tahun 2017 ini sebetulnya sudah ada Kanjeng Romo'i Latif ini ya, akan perjalanan ke Taif. Tetapi karena waktu yang tidak memungkinkan dan memang belum direncanakan sejak dari awal, sehingga pada tahun 2017 itu ya, tidak jadi perjalanan ke Taif. Namun untuk kesempatan kali ini saya menyampaikan kepada panitia dan travel apakah mungkin jika ini ke Taif, karena juga banyak yang menanyakan ya, ternyata memungkinkan ya, kalau memungkinkan ditanya ke jamaah, kalau jamaah ya mau setuju ya kita agendakan. Di mana Taif ini ya kisah yang sering diangkat oleh Kanjeng Romo'i Latif. Ketika Kanjeng Nabi penyiaran, ketika Kanjeng Nabi dakwah syiar di wilayah ini, Kanjeng Nabi dicaci-caci, dilempar batu para hadirin, dilempar nuwun sewu, mohon maaf kotoran para hadirin hadirat. Tetapi Kanjeng Nabi dengan sabar menghadapinya. Bahkan ketika beliau istirahat sepulang dari Taif, kemudian Jibril mendatangi Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, napa perlu tak walik bumi Taif itu kan? Kalau pada waktu itu Kanjeng Nabi mengiyakan, sudah seketika selesai para hadirin. Tetapi dengan Rauf Rahim, Kanjeng Nabi dawuh, jangan, mereka itu adalah umatku yang belum paham. Justru Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma yahdi qaumi, ya Allah, Allahumma yahdi qaumi. Tunjukkanlah jalan kaumku ya Allah. Ini menjadi satu tarbiyah bagi kita para hadirin hadirat. Di mana kita dalam perjuangan Wahidiyah tidak jarang kita mendapat satu pandangan-pandangan yang kurang tepat. Namun Mbah Yai Majid membimbing kepada kita, mendawuhkan bahwasanya orang-orang yang kontras dengan Wahidiyah, orang-orang yang memusuhi kita, itu merupakan teman sejati dalam perjuangan Wahidiyah. Maka sekali lagi dalam perjalanan umroh nanti ini kita tata adab kita. Jangan sampai hal-hal semacam ini mengganggu ibadah kita, tapi bagaimana justru kita mendoakan mereka semua, mendoakan diri pribadi, berdoa untuk diri pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat tetangga kita dan jami'al alamin, mendoakan semua, baik itu yang bersikap baik dengan kita maupun yang bersikap kurang baik terhadap kita, kita doakan semua para hadirin. Ya, semoga perjalanan umroh ini bukan hanya membawa barokah bagi peserta yang berangkat saja, tetapi semua keluarga juga mendapatkan barokah dari perjalanan umroh ini. Semua pengamal Wahidiyah mendapatkan barokah dari perjalanan umroh ini. Semua umat masyarakat jami'al alamin mendapatkan barokah dari perjalanan umroh ini para hadirin. Mari para hadirin hadirin. Perjalanan umroh ini di samping sebagai sebuah ibadah para hadirin hadirin, mari kita niati para hadirin hadirat untuk melaporkan perjuangan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para hadirin. Perjuangan Wahidiyah adalah perjuangan dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Kanjeng Nabi ini mengutus Mbah Yai Majid untuk memperbaiki akhlak umat masyarakat. Kemudian beliau Mbah Yai Majid mentaklif sholawat Wahidiyah dan kemudian berkembang menjadi perjuangan Wahidiyah. Di mana kemudian perjuangan Wahidiyah ini dipasrahkan kepada beliau Kanjeng Romo'i Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu.
di mana alhamdulillah perjuangan Wahidiyah ya, oleh beliau Kanjeng Romawi Latif ini dibawa semakin ya berkembang para hadirin hadirat. Semua pengapa masyarakat berbondong-bondong diajak untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, makmum kepada beliau Mbah Yai Majid. Dan setelah beliau Kanjeng Romawi Latif, ini kebetulan saya yang didhawuhi para hadirin hadirat. Maka sekali lagi saya takut para hadirin hadirat. Satu sisi kita merasa rindu kepada Rasulullah, tetapi di sisi yang lain saya merasa takut para hadirin hadirat. Saya tidak bisa mengemban amanah perjuangan ini sesuai dengan harapan beliau-beliau tersebut para hadirin. Untuk itu mari dalam perjalanan umrah ini kita pengamal Wahidiyah khususnya kita matur kepada Kanjeng Nabi, melaporkan perjuangan Wahidiyah yang ada di daerah-daerah kita sekaligus mengakui kesalahan-kesalahan kita. Matur ya Rasulullah, perjuangan Wahidiyah di daerah, ya, perjuangan Wahidiyah ini ya belum sesuai dengan harapan panjenengan, umat masyarakat belum segera kembali fafiru ilah, ini adalah karena kesalahan kami yang dipasrai oleh Mbah Yai Majid, yang dipasrai Kanjeng Romawi Latif, intan sang glonjong belum bisa mengemban amanah perjuangan Wahidiyah para hadirin hadirat. Untuk itu mari kita bersama-sama, khususnya diri pribadi saya para hadirin hadirat, mohon ampunan dan doa restu kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, untuk itu mari sekali lagi perjalanan umrah ini adalah ya, di samping sebuah ritual ibadah, ini adalah merupakan pisauanan kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pisauanan kita kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di mana para hadirin hadirat, di mana ya beliau Kanjeng Romawi Latif pernah mendawuhkan. Beliau pernah mendawuhkan, aku pengen ngejak pengamal sugih dan munggah swarga, kata Kanjeng Romawi Latif. Yang mana yang saya pahami dawuh Kanjeng Romawi Latif tidak sesederhana itu. Ingin ngejak pengamal sugih dalam artian bukan hanya sekedar sugih dalam artian ya bondo, tetapi sugih adalah ketika orang ini merasa cukup dengan dunia sehingga tidak membutuhkan dunia, sehingga dia bisa fokus untuk beribadah mengabdikan diri kepada Allah. Itulah hakikat orang yang sugih. Di samping itu Kanjeng Romawi Latif juga mengajak, aku pengen mendawuhkan, aku pengen ngajak pengamal munggah surga. Di mana surga yang hakiki itu adalah surga ya, dekat dengan Allah para hadirin hadirat. Maka saya menggambarkan para hadirin hadirat, ibarat kita bertamu ingin menemui seseorang yang kita cintai, kemudian kita mendatangi rumah orang yang kita cintai tersebut. Lalu kemudian kita dipersilahkan masuk di rumah yang bagus, dijamu dengan jamuan yang baik, makanan yang cukup, minuman yang cukup, yang nikmat-nikmat. Tetapi jika tidak ditemui oleh pemilik rumah, ini maknanya tujuan kita tidak tercapai para hadirin. Namun apabila kita bertamu ingin menjumpai orang yang kita cintai, walaupun kita diajak berbincang-bincang, ditemui di pelataran rumah, di belakang rumah yang tampaknya tidak nyaman, tetapi semalam suntuk kita diajak berbicara, diajak berbincang-bincang, itulah nikmat sebuah pertemuan dengan orang yang kita cintai para hadirin. Maka demikian kita dalam perjalanan umroh ini, kita niat sowan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang itu, orang yang punya rumah itu kalau ada tamu, tetapi tamunya belum dikenal, biasanya tidak dibukakan pintu para hadirin hadirat. Biasanya tidak dibukakan pintu para hadirin. Untuk itu mari kita makmum dalam perjalanan umrah kita niat pamit mohon doa restu kepada Mbah Yai Ma'ruf, kepada Mbah Yai Majid,
kepada Kanjeng Romawi Latif, mohon supaya dihantarkan, disowankan, diizinkan untuk sowan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena jika kita berangkat unuk-unuk dewean para hadirin, tidak dibukakan pintu para hadirin hadirat. Mari selama perjalanan kita senantiasa bermujahadah. Jangan ada waktu yang terbuang sia-sia. Berbincang hanya secukupnya saja. Jangan berlebihan, tetapi mari kita banyak kita gunakan waktu untuk bermujahadah makmum kepada Mbah Yai Majid Kanjeng Romawi Latif, mohon disowankan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang tuan rumah itu yang menyambut tamu, tuan rumah yang senang akan tamu yang akan datang. Ini bukan hanya dibukakan pintu para hadirin, kalau perlu disambut dari rumah tamu tersebut para hadirin. Mari kita lihat di dalam diri kita para hadirin. Pada saat ini, pada malam hari ini sudah munculkah getaran-getaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para hadirin. Jangan-jangan pada malam hari ini belum ada getaran-getaran para hadirin. Ya semoga kita betul-betul disambut oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan barokah, dengan tarbiyah, dengan bimbingan Mbah Yai Majid Kanjeng Romawi Latif. Apapun keadaan kita yang compang-camping, apapun keadaan kita yang banyak melakukan maksiat-maksiat ini, kita tetap diizinkan untuk masuk sowan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Mari para hadirin, jangan ada di antara kita yang tidak merasa berdosa para hadirin. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa salli wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyubatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجات بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي عدد ما حاط بعلمك وأوصاه كتاب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذه الأنام وأصله وروحه أدركني فوق ظلمت أبدا وربي
وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شهدا ذلك يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذه لنا وأصله ورخه أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شهدا ذلك يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله ورخه أدركني فقد ظلمت عبدا وربي فليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شهدا هالك يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله. Para hadirin hadirat, mari kita makmum bahayai masjid, mari kita makmum Kanjeng Romawi Latif, mari kita makmum mohon kepada Ghausi hada zaman supaya kita disowankan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam apapun keadaan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, orang tua mbah-mbah kita, saudara-saudara kita, mari kita cangking semua para hadirin hadirat. Ya ayyuhal Ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi bin abdurrah musilati lil khabratil ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi bin abdurrah musilati lil khabratil يا أيها الغوث السلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للخبرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله ولدوا عليك مع سلام ضلت وضلت غلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خلاتي في بلدي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمة والآل واجعل الأنام مسرين بالواحد يا لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح ودنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرئين بالواحد يد لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح ودنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرين بالواحد يد لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح وهدنا
Qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Mari kita mohon barokah khususnya perjalanan umroh ini diberi umroh yang barokah, yang makbul, yang mabrur para hadirin hadirat. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. Mari kita istighraq, kita latihan istighraq, karena ibadah umroh ini pada hakikatnya adalah istighraq. Bagaimana ketika seseorang sowan kepada Allah dan Rasulullah ini tenggelam dalam samudra keesaan Allah, tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismika al-azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khawsi hadha zaman wa walihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala Allahumma bihaqqi ismika al-azam وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة خوز هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة خوف هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه بلغ جميع العالمين رداءنا هذا واجعل به تأثيرا بلغا بلغ جميع العالمين نداء على هذا واجعل به تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداء على هذا واجعل به تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Hadirin hadirat.
Hadirin hadirat, mari kita yakin yang saya yakin ya. Permohonan tadi benar-benar diijabah oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus hada zaman radhiyallahu, sehingga perjalanan umrah ini benar-benar diterima dan diridhoi oleh Allah hingga membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, beliau Kanjeng Romawi Latif juga sering berpesan kepada siapapun yang berpamitan untuk ya, baik itu berangkat haji atau umroh. Beliau sering berpesan supaya ya jangan sampai ada yang terlupa tentang doa dan permohonan. Kalau perlu dicatat, nanti dibaca satu persatu. Jangan sampai kita nanti di Makkah atau Madinah, di tempat-tempat yang makbaroh, tempat-tempat yang penuh barokah, ini sampai ada doa yang lupa tidak kita panjatkan. Jangan sampai kita menyesal setelah pulang ke tanah air, oh orang ini belum saya doakan, orang ini belum saya doakan. Jangan sampai kita menyesal, oh saya belum memohon bab ini, saya belum memohon bab ini dan lain sebagainya. Maka supaya betul-betul kita berdoa, utamanya adalah berdoa untuk memohon peningkatan kualitas batiniah kita, kesadaran kita kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga nanti kita diberi ya kelancaran selama perjalanan, diberi kemudahan, diberi keselamatan, kesehatan, sehingga pulang kembali di tanah air ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, bahkan lebih baik daripada sebelum kita berangkat umroh para hadirin hadirat. Ya, semoga ya manfaat dari perjalanan bukan hanya bagi ya kita yang berangkat saja, tetapi semua khususnya yang beri penghormatan pada malam hari ini para hadirin hadirat. Dan ini bagi pengamal wahidiyah yang mungkin belum berkesempatan berangkat umroh, ya nanti bisa selama ya kita umroh panjenengan semua bermujadah di tanah air para hadirin hadirat. Beliau Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang memanggil namaku dekat dengan kuburanku, aku mendengar. Dan barang siapa yang jauh, ya aku akan mendatangi para hadirin hadirat. Maka mari kita bersama-sama. Ya, yang apalagi insya Allah ini nanti di sela-sela ya, rangkaian ibadah umroh kita nanti akan melaksanakan mujahadah nisusanah perwakilan Arab Saudi para hadirin. Ini yang pertama kali para hadirin hadirin. Semoga ya mujahadah nisusanah ini nanti benar-benar diberi kemudahan dan diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, diridhoi oleh Mbah Yai Majid, oleh Kanjeng Romawi Latif para hadirin. Lagi nanti ketika mujahadah nisusanah tersebut ya ini ya teman-teman pengamal wahidah yang belum bisa berangkat umrah bisa mengikuti dari tanah air. Ya semoga yang belum diberi kesempatan ini oleh Allah segera dipanggil para hadirin hadirat sehingga bisa sowan baik dalam kesempatan haji ataupun umrah para hadirin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian para hadirin hadirat yang dapat kami sampaikan. Segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal khawti hada zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.